Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Sebelum memulai perkuliahan daring pada kesempatan kali ini, marilah kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah. Pertama, untuk keberkahan dalam pembelajaran kita dan kebermanfaatan dalam ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua juga kita khususkan Fatihah kali ini untuk musannif kitab tafsir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan wasilah pengkajian kitab tafsir ini. Allah dzihni wa ala kulli niyatin salihah barakatul Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita akan melaksanakan perkuliahan daring untuk mata kuliah kajian kitab tafsir klasik pertengahan. Mungkin sampai akhir semester ini perkuliahan akan tetap kita laksanakan dengan skema seperti ini karena situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk menjalani perkuliahan secara daring. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, ya, saya tidak sempat membuat slide khusus untuk sesi kali ini. Saya hanya akan berbicara beberapa hal yang saya anggap penting dan perlu untuk memperkenalkan teman-teman semua kepada Tafsir Al-Kabir, ya, karya Fakhruddin Ar-Razi. Dan tentunya pembicaraan saya pada kesempatan kali ini akan dilengkapi dengan beberapa referensi, tentunya sebagai rujukan dan basis argumentasi, ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafsir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tafsir yang sangat luar biasa dan dikenal sebagai salah satu representasi dari tafsir Birra'i, ya. Jadi salah satu titik kulminasi tafsir Birra'i itu ada di tafsir ini. Pengarangnya adalah Fakhruddin Ar-Razi, ya. Kita semua sudah familiar dengan nama ini. Tafsir ini juga disebut dengan Mafatihul Ghaib, ada juga yang mengatakan Tafsir Al-Kabir, atau ada yang secara sederhana mengatakan Tafsir Fakhruddin Razi, tafsirnya Fakhruddin Razi. Baik, kita mulai dengan sketsa biografis pengarangnya seperti biasa, Ar-Razi. Ya. Ar-Razi ini nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Hussein bin Hasan bin Ali. Dia namanya Muhammad, ya. Julukannya Abu Abdillah bin Ali dan seterusnya, ya. Dan salah satu nama yang populer sebagaimana kita sering temui ya, dalam berbagai literatur studi kitab tafsir, nama dari musannif kitab ini adalah Fakhruddin. Ya, Fakhruddin itu pun gelar sebetulnya, gelar yang disematkan kepada beliau, Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Beliau dilahirkan di Roy. Ya. Kita lihat, nah, Roy. Roy ini sebetulnya dia dekat dengan Amul. Amul itu adalah tempat kelahiran Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Jadi masih satu provinsi di Tabaristan, dekat Amul, Roy, ya. Sini. Pada tahun 1149 Masehi, ya, atau 1150, ya. Masehinya kurang lebih seperti itu. Dan meninggal beliau di Herat.
Herat ini ada di daerah apa, Afghanistan kalau sekarang ya, di sebelah sini. Dulu ada di Khorasan, kalau dulu itu di provinsi Khorasan. Itu. Nah, Ar-Razi ini, ya, nah, Ar-Razi ini, beliau ini dia adalah putra dari seorang seorang ahli kalam, ya. Nah, oleh karena itu, Ar-Razi itu sejak kecil dia itu sudah eh, familiar dengan yang namanya khilafiyah, ya. Jadi dia senang sekali apa namanya berdebat. Ya, makanya Ar-Razi itu dalam deskripsi biografisnya dia itu katanya memang seorang master, ya, di ahli debat. Jadi dia ahli debat, bahkan dia itu memang berani sekali, maksudnya lantang, tidak hanya persuasif, dia memang apa senang sekali berdebat dan senang sekali memasuki persoalan-persoalan yang khilafiyah. Ya. Hal ini dapat dimengerti karena memang beliau itu ditempa oleh seorang yang memang apa basicnya itu adalah ahli kalam, ya. Jadi ayah beliau itu seperti itu, ya. Seorang khatib khatib ar-rai, ya katanya. Itu gelar ayah beliau. Nah, selanjutnya kita eh, sedikit melihat konteks makro, ya, ketika Ar-Razi hidup pada masa awal. Nah, di sini disebutkan Ashra Fakhrul Razi fil nisf tsani min al-qarn sadis Hijri. Jadi beliau itu hidup pada paruh kedua abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12, 12 Masehi, ya. 12 Masehi, lawan Masehi. Nah, pada masa ini ya memang itu terjadi berbagai macam gejolak, ya, terutama gejolak politik, sosial politik. Nah, misalnya di sini apa Daulah Abbasiyah itu sudah mulai terdesentralisasi. Dia tidak lagi satu komando. Ketika itu Abbasiyah sudah mulai apa namanya terdesentralisir ke dalam beberapa wilayah otonom. Nah, dan Ar-Razi itu hidup di wilayah otonom dinasti Khawarizmi. Ya. Jadi wilayah Ar-Razi hidup itu ya Transoksiana, itu apa namanya Khorasan yang tadi saya katakan itu, kemudian Persia itu ketika itu berada di bawah dominasi eh, Khawarizmi. Setelah Seljuk, ya, setelah Seljuk kemudian ada satu satu apa wilayah otonom yang membebaskan diri namanya Khawarizmi. Ya, jadi bikinlah itu mereka dia bikin dinasti sendiri namanya dinasti Khawarizmiyah. Ya, dinasti Khawarizmi. Nah, nah secara geopolitis ketika itu juga terjadi peperangan antara umat Islam dan umat Kristiani, yaitu perang Talib, ya, ketika itu di Damaskus. Dan belum lagi kemudian dari arah timur itu juga terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Tatar, orang-orang Mongol, ya, orang Mongol. Jadi ketika itu memang luar biasa, ya, apa namanya konflik geopolitisnya itu memang sudah sangat berkecamuk ketika itu, dan memang Baghdad ketika itu sudah sangat kropos sekali, ya. Kita ketahui Baghdad itu jatuh pada tahun 1258 dan Ar-Razi meninggal 1210, 48 tahun, ya, 4 dekade setelah Ar-Razi meninggal Baghdad kemudian jatuh. Tetapi upaya-upaya apa namanya penghancuran Baghdad atau upaya-upaya untuk masuk ke dalam wilayah kekhalifahan Islam, ya, maksudnya konflik politiknya itu, ya, serangan-serangan dari luar itu telah dimulai pada masa ini, abad 11, ya, bahkan lebih awal gitu, ya, seperti itu. Nah, itu secara geopolitis. Sekarang secara sosial keagamaan di sini juga dikatakan makanatul khilafat, ya, al-madhhabiyah wal aqaidiyah syadidatan, ya. Jadi pertentangan, ya, kontroversi atau ya khilafiyah tadi, ya, perbedaan mazhab fikih dan mazhab teologis, mazhab kalam itu sangat luar biasa sekali. Wafir roy wahdahu, di roy saja itu setidaknya ada tiga golongan, ya, tiga kelompok keagamaan yang ketika itu memang berkompetisi untuk apa namanya mencari simpati publik, ya, seperti itu, untuk ya dia bisa mendominasi public sphere ketika itu.
Satu ada Syafi'iyah, jadi orang-orang kelompok Imam Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i, wal Ahnaf, penganut mazhab Hanafi, Syiah, dan penganut mazhab Syiah. Itu secara apa namanya? Secara mazhab fikih ya. Nah, mazhab kalam pun juga sama. Mukaffiratil firaq al-kalamiyah. Nah, ini apa namanya? Ketika itu mazhab-mazhab kalam juga berkembang. Mereka saling berkompetisi itu sama lain dan perdebatan juga sering terjadi di antara mereka. Termasuk Ar-Razi ini, dia itu adalah jagoannya Asy'ariyah ketika itu. Dia katakannya jubirnya lah. Yaitu jubirnya Asy'ariyah ketika ada perdebatan dengan Karomiyah misalnya, beliau itu tampil. Dan ketika debat itu beliau itu memang sangat luar biasa frontal sekali, strike sekali. Ar-Razi itu seperti itu. Nah, ketika itu secara mazhab kalam di sana ada beberapa kelompok, ada Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Batiniyah dan Qarrariyah. Nah, ini ya, di situ. Ya, ya tentunya di samping Asy'ariyah ya, ini selain Asy'ariyah saya kira ya. Asy'ariyah juga di situ kuat sekali. Ya buktinya Ar-Razi itu ya. Ar-Razi itu seperti itu. Dia adalah salah satu pembela mazhab Syariah dan fikih Syafi'iyah seperti itu. Oleh karenanya dia sangat populer di Indonesia. Ya. Dia merepresentasikan Aswaja dalam perumusan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya, seperti itu. Nah, baik, itu kurang lebih apa namanya keadaan geopolitis dan kondisi sosial keagamaan yang ada pada masa Ar-Razi. Nah, sekarang kita langsung melihat pengembaraan intelektual Ar-Razi. Tadi saya katakan bahwa Ar-Razi itu adalah seorang polimer. Jadi dia itu menguasai berbagai macam bidang. Tidak hanya tafsir, ya. Jadi Ar-Razi itu dia belajar banyak hal. Jadi sains, pencapaian saintifik yang ada pada masa Ar-Razi, ya, itu Ar-Razi belajar semua. Ya. Dia belajar agama udah jelas ya, dia belajar agama, jadi dia belajar sains ketika itu. Ya. Contohnya misalnya dia belajar kedokteran. Ingat, nama Ar-Razi itu bukan hanya sebagai mufasir, dia juga terkenal sebagai seorang tabib. Ya, Tabaqatul Atibba, ya, karya Ibnu Syaibiyah itu. Itu di sana mencantumkan Ar-Razi sebagai salah satu entry-nya di dalamnya. Karena dia memang dikenal juga sebagai seorang dokter. Dia juga ahli perbintangan. Dia juga ahli psikologi pada masanya. Gitu. Dia punya kitab Al-Matalib Al-Aliyah min Ulumil Ilahi. Dia juga punya Kitabul Firasah, Siognomi, Kitabul Firasah ya. Yang itu semuanya adalah merupakan warisan dari khazanah Helenisme ya. Ya, ketika itu masuk ke dalam dunia Islam dan dimodifikasi. Nah, harus kita ketahui juga pada masa Ar-Razi ini ya itu adalah masa transisi. Transisi apa? Kita berbicara masa transisi paradigma keilmuan. Ya. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, misalnya kita mengenal ada beberapa titik paradigmatik ya. Maksudnya ada sesuatu yang kita sebut dengan paradigma. Nah, paradigma itu kan kadang berubah gitu kan. Nah, jadi dulu ya yang mendominasi ya dia sudah jadi konsensus lah. Konsensus ilmuwan dulu itu kan ini dalam konteks astronomi ya, astronomi, kosmologi. Itu mengatakan bahwa dunia itu apa namanya terdiri dari single universe ya, satu alam semesta dan bumi itu menjadi pusatnya. Mazhab ini namanya geosentris, tokohnya namanya Ptolemy ya, Bathlemius kalau dalam bahasa Islamnya itu. Nah, pada masa Islam ini, pada masa Ar-Razi terutama, itu sudah ada kecenderungan untuk mengkritisi Ptolemy ini. Dan Ar-Razi itu adalah salah satunya. Ya. Transisi dari geosentris ke heliosentris, ya, itu sebetulnya diisi oleh beberapa dinamika pemikiran. Dan salah satu dinamika pemikiran itu adalah kritik terhadap atau keraguan-keraguan, skeptisisme yang dialamatkan kepada mazhab yang berkembang sebelumnya. Di situ misalnya kita mengenal Ibnul Haytham yang mengarang Syukuk ala Bathlemius, ya, keraguan-keraguan tentang tesis-tesis yang dikemukakan oleh Ptolemy. Nah, Ar-Razi juga sama. Jadi beliau itu apa namanya? Dia dikenal sebagai orang yang skeptis. Dia mempertanyakan segala sesuatu. Ya.